Sekarang kita akan masuk insya Allah ke pasal ke-6 masalah anjuran membangun masjid-masjid di tempat yang memerlukan. Tepatnya di halaman 297 dan nomor hadisnya 268. Hadis pertamanya sanad sahih dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, pada saat orang-orang berkomentar kepadanya manakala dia membangun masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum aktsartum wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man bana masjidan dalam kurung qala Bukair hasibtu annahu qala kan itu ya yang bagi bihi yabtagi bihi wajh Allah banallahu lahu baitan fil jannah. Kalian telah banyak berbicara. Jadi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di zaman khilafahnya beliau sempat membangun renovasi masjid. Lalu mulailah banyak orang berbicara di sini. Ya, seakan-akan menganggap ini pelanggaran, ini sesuatu yang salah dan seterusnya. Beliau pun berkata, sesungguhnya kalian telah banyak berbicara dan sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membangun masjid dalam kurung, tadi yang saya sempat bilang ada dalam kurung dalam bahasa Arab terjemahnya, Bukair berkata, Bukair ini yang meriwayatkan hadis atau riwayat ini ya. Menurutku dia berkata, ya, maksudnya apa yang dia tangkap dari Utsman bin Affan, barang siapa yang dari hadis Nabi SAW ini ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membangun masjid untuk mencari wajah Allah, maksudnya ikhlas karena Allah, niscaya Allah akan membangunkan sebuah rumah untuknya di surga. Masih di nomor 1, riwayat yang lain, banallahu lahu mithlahu fil jannah. Allah membangun untuknya atau untuknya seperti apa yang dia bangun itu di surga. Ya. Ada keterangan di footnote kecil 311 di bawah, yakni dalam keutamaan, kehormatan, kemuliaan karena ia adalah balasan surga atau balasan masjid ini, makna ia sama dengan sifat-sifat kemuliaan. Dalam arti kata, di sini kalau orang membangun walaupun sangat kecil, ya, masjid di muka bumi, mungkin hanya musola, dia akan diberikan istana yang berlipat-lipat jauh lebih baik dibandingkan dengan yang di dunia. Ya, karena pasti di akhirat lebih baik, lebih indah, lebih luas. Karena Allah SWT menggambarkan surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Ya, dalam surah Al-Imran, surah nomor 3, 133, Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitonir rajim wasari'u ila maghfiratin rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Berlumba-lumbalah kalian, bersegeralah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian dan kejarlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Baik teman-teman sekalian, hadits ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Hadits ini yang pertama diangkat oleh Al-Mudhiri rahimahullah adalah menggambarkan bagaimana sosok sahabat Nabi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di zaman khilafahnya beliau melihat kekayaan negara cukup banyak, beliau sendiri juga pribadi punya harta yang banyak, maka beliau ingin menyentuh satu sisi yang mungkin pada saat itu menurut beliau belum ada yang melakukannya, karena dua khalifah sebelum beliau, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, belum merenovasi masjid Nabi. Maka Utsman bin Affan berpikir untuk membangun dan merenovasi, memperbaiki masjid Nabi SAW. Nah pada saat itu mulailah ada gemuruh suara. Karena kita kalau yang pernah membaca sejarah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau punya banyak sekali inovasi-inovasi dan itu ternyata membuat sebagian orang yang memang dipenuhi hatinya dengan hasad dan hanya ingin mencari kesalahan orang, karena orang yang hatinya diisi dengan hasad itu selalu gembira kalau melihat ada satu kekurangan atau kesalahan yang ditemukan dari
orang yang dia hasati. Maka mereka langsung berbicara cukup banyak, maksudnya pembicaraan negatif tentang Uthman bin Affan. Oleh karena itu beliau mengatakan, sesungguhnya kalian telah banyak berbicara. Maksudnya berbicara yang tidak benar. Ya, karena kalau berbicara yang benar, maka tidak perlu Uthman bin Affan singgung misalnya, pada saat beliau ingin bangun masjid kemudian langsung didukung, maka itu tidak ada masalah. Gitu kan. Tetapi di sini teman-teman sekalian, karena mereka berbicara hal yang negatif, maka Uthman bin Affan menegur mereka. Ini yang kita bisa ambil dari potongan pertama hadis, yaitu sesungguhnya kalian telah banyak berbicara. Yang kita bisa ambil pelajaran yang lain adalah Uthman bin Affan menjelaskan dengan hujjah. Dan di sini penting kalau kita punya sebuah sikap atau perbuatan, usahakan dikuatkan dengan argumentasi. Kenapa kita melakukannya, gitu kan? Dengan tujuan apa? Tapi yang paling tepat adalah ada nggak dalil yang menopang masalah itu? Maka kita temukan di sini Uthman bin Affan menyampaikan apa yang dia lakukan berlandaskan dalil. Berlandaskan dalil. Dalil yang beliau sampaikan adalah Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang membangun masjid untuk mencari wajah Allah, maksudnya ikhlas karena Allah. Di sini maknanya, apakah membangun masjid dari awal, tidak ada bangunan sama sekali, atau memperbesar, memperbaharui, merenovasi. Niscaya Allah akan membangunkan sebuah rumah atau istana untuknya di surga. Ya. Makin banyak pengorbanan Anda di masjid tersebut, ya, maka makin bagus dan istimewa istana Anda di surga. Dan tentu teman-teman sekalian, kalau ada yang mengatakan, tapi kan tidak semua orang mampu membangun masjid. Kita akan kuatkan dengan hadis yang setelahnya insyaAllah di hadis nomor 269. Bagaimana orang membangun dengan masjid semampu dia saja walaupun kecil. Artinya dia ikut partisipasi di kotak-kotak amal yang ada di pinggir-pinggir jalan. Yang biasa kita temukan di Indonesia, negara kita ini cukup banyak kesempatan untuk itu. Maka dia pun akan mendapatkan istana di surga. Saya akan bacakan hadis, kita langsung pindah ke hadis yang kedua dalam pasal kita ini. Tepatnya hadis urutan dari awal kita belajar 269. Jadi nomor 2 dengan sanad sahih. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man bana lillahi masjidan qadra mafhasi qatatin banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah sebesar sarang burung belibis, ya. Di situ ada footnote nomor 312 yang dimaksud dengan mafhas artinya sarang untuk bertelur, sementara al-fahsu artinya mengungkap dan mencari. Ya. Saya ulangi hadisnya ke terjemahan karena tadi kita baca footnote-nya. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah sebesar sarang burung belibis. Maksudnya hanya untuk meletakkan sebutir telur. Ya, kita tahu telur kecil. Ya, mungkin seperti lingkaran ibu jari sama jari tengah kita. Biasanya kalau cuma satu telur, maka sarangnya pun tidak akan besar sekali. Tapi biasanya cuma seukuran telur tersebut. Siapa yang membangun rumah Allah, masjid di muka bumi sebesar itu, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah atau istana di surga. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan lafaz hadis ini adalah lafaz darinya. At-Tabarani dalam Mu'jam As-Saghir, nama kitab Al-Mu'jam As-Saghir dari Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban juga dalam sahihnya. Di sini teman-teman sekalian kita lihat bagaimana karunia Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Bayangkan kalau keutamaan ini hanya dimiliki oleh orang-orang kaya.
harus punya miliaran, baru kemudian dia bisa mendapatkan istana di surga. Tapi kita temukan kemahamurahan Allah subhanahu wa ta'ala, karunia yang luar biasa. Bagaimana Allah sang pencipta subhanahu wa ta'ala itu bisa memudahkan untuk kita mendapatkan istana di surga. Ya. Kalau Anda beramal soleh, ya, Anda sudah punya istana di surga. Tapi seorang mukmin di surga bisa memiliki beberapa istana. Bukan harus satu. Makanya Nabi SAW sampaikan, kalau orang jihad akan ada pintu gerbangnya. Dipanggil di situ, dia punya istana di situ. Orang sholat juga dari pintu sholat. Orang puasa dari pintu puasa. Artinya Anda bisa punya istana di setiap ibadah yang Anda kerjakan itu. Artinya kita punya banyak sekali istana. Gitu kan? Banyak sekali istana. Bayangkan, selain daripada semua itu, Anda juga bisa mendapatkan tambahan-tambahan istana lagi yang Anda bisa nikmati. Ya, mungkin dengan bentuk yang berbeda, keindahan satu sama yang lain bersaing. Ya. Artinya sebuah kemewahan yang luar biasa. Karena di surga itu semuanya belum pernah mata lihat, semuanya belum pernah telinga dengar, dan semuanya belum pernah terlihat dalam hati manusia. Contoh misal, sabda Nabi SAW, siapa yang membaca Qul huwallahu ahad 10 kali sehari, akan dibangunkan baginya istana di surga. Qul huwallahu ahad. 4 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kurang dari 1 menit. Istana di surga. Bagaimana kalau Anda lowongkan sehari 10 kali baca. 10 Qul huwallahu ahad kali 10. Berarti 100 kali Anda baca. Anda punya 10 istana di surga. Anda baca lebih baik daripada itu. Belum lagi keutamaan membaca 3 kali saja. 1 kali baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad itu sama pahalanya dengan membaca sepertiga Al-Quran. Kalau 3, berarti sama dengan 30 juz, gitu kan. Kalau Anda lakukan ini dengan 10 kali, berarti Anda seperti 3 kali menghatam Al-Quran. Karena 1 kali baca sama dengan sepertiga Al-Quran, kurang lebih dah. Ya. Kemudian juga Anda mendapatkan istana di surga. Itu kan mudah sekali. Tidak ada yang sulit. Kata Nabi SAW, siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, sunnah rawatib, sebelum subuh, qobliyah subuh 2 rakaat, sebelum duhur 4 rakaat, sesudah duhur 2 rakaat, sesudah maghrib 2 rakaat, sudah isya 2 rakaat, 12 rakaat dibangunkan baginya istana di surga. Jadi kita lihat penawaran untuk menambah istana-istana kita selain yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah siapkan sangat terbuka. Di antaranya seperti ini. Yang saya ingin berbagi, dan ini pernah saya singgung di majelis kita pada saat memang belum pandemi, tentunya kita adakan di tempat yang sudah disepakati, ya, di daerah Tebet Mas membahas masalah ini. Saya pernah tekankan masalah itu. Kalau Anda melewati masjid yang sedang butuh atau sedang renovasi ataupun pembangunan dari awal, ada kotak amal ditaruh di jalan, usahakan jangan menyumbang hanya sekali. Dari mana Anda tahu?
kemungkinan besar kalau Anda pas mau pergi kerja, mau keluar berurusan dengan hajat Anda misalnya sumbang, anggap 10.000 rupiah, anggap 100.000 rupiah, 50.000 rupiah Anda berikan. Sudah dapat istana di surga. Pada saat pulang Anda sumbang lagi walaupun di masjid yang sama. Siapa tahu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan uang yang kedua itu masjidnya, istana yang kedua di surga. Allahu alam kita nggak tahu. Jadi kalau 1 tahun 365 hari kotak amal itu di situ dan tiap hari Anda nyumbang, Anda seperti tiap hari berharap agar diberikan istana di surga. Karena hadits ini menjelaskan walaupun hanya seperti sarang burung untuk taruh telur kecil saja. Jadi sumbangan yang sangat sederhana. Selanjutnya hadits nomor 3 dalam pasal kita, tepatnya urutan ke 270 dari awal bahasan kitab kita ini. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man bana lillahi masjidan yuzkaru fi bana Allahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah yang dilakukan zikir padanya, maka Allah membangunkan sebuah rumah untuknya di surga. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Hibban dalam sahihnya. Di sini ada tambahan faedah daripada hadis-hadis yang sebelum kita sebutkan, ada 2 atau 3 riwayat tadi ya. 2 yang berurut, urutan 1, urutan 2, tapi di urutan 1 tadi ada 2 riwayat ya, jadi 3. Yang ini yang keempat. Ada tambahannya di sini adalah kalimat ya, Rasulullah SAW yuzkaru fihi. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah yang dilakukan zikir padanya. Dan mana zikir adalah ibadah secara umum. Karena semua ibadah masuk dalam zikir. Salat itu masuk dalam zikir. Karena kita berzikir, mengingat Allah SWT. Membaca Al-Quran, berdoa. Juga termasuk lisan. Ya. Apapun itu, bahkan amalan hati, ikhlas, tawakal, mencintai Allah, membenci karena Allah. Semua ini teman-teman adalah ya, bagian daripada zikrullah. Maka kalau orang bangun, kata Nabi SAW, masjid, dilakukan aktivitas agama di dalamnya, tentu yang skala prioritas adalah sholat 5 waktu, Jumat, kemudian setelah itu, dan Jumatan di sini. Nah setelah itu datang sholat-sholat sunnah yang lain, mungkin yang lainnya pengajian dan segala macam. Maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Nah, yang ingin kita titik beratkan justru poin ini. Jadi kalau Anda mau bangun masjid, cari di lokasi yang ramai. Ya memang dasarnya di situ aktivitas agama itu ada. Misalnya di dekat pasar Anda bangun masjid yang besar. Ya, di satu pemukiman yang besar gitu. Jangan Anda bangun masjid di dalam hutan, nggak ada orang sholat di situ. Karena pernah saya lihat satu cuplikan, Allahu alam maksud dan tujuannya apa orang itu membangun masjid di tengah-tengah hutan. Nah, kalau nggak salah masih ada di YouTube itu ya, masjid indah di tengah hutan atau apa. Dan itu di antara pohon-pohon dan semak belukar. Siapa yang akan sholat di situ? Anda akan sholat 2-3 orang, 5 orang. Bukan tidak boleh. Tetapi makin banyak orang sholat, maka Anda akan mendapatkan keutamaan di atas keutamaan. Sekarang Anda bangun rumah, Allah di muka bumi atau masjid, Allah akan bagikan istana di surga. Tapi jangan lupa rentetan pahalanya masih banyak yang lain. Kalau dikumandangkan azan, lalu orang mendengarkan, lalu orang mengerjakan sholat baik ke masjid itu atau di rumahnya, atau ada orang yang datang berdoa antara azan iqamah, atau ada orang mengadakan pengajian di situ, atau ada orang sedang berzikir kepada Allah SWT. Ini semua aktivitas atau misalnya ada kegiatan-kegiatan sosial, ya. Maka ini semua akan menjadi rangkaian pahala yang luar biasa. Kalau Anda bangun di sebuah tempat yang tidak ada orang di situ, ya. Hanya yang penting sudah bangun masjid, ya. Ini sekaligus juga kita ingatkan teman-teman kita yang bergerak di lembaga sosial, ya, harus hati-hati dengan masalah ini. Karena banyak teman-teman yang bergerak di lembaga sosial ini, mereka yang penting mengerjakan bangun masjid.
Jadi saya dapat kasus-kasus itu, misalnya ada beberapa lembaga sosial, karena banyaknya donatur yang nyumbang masjid buat mereka, ada kepada mereka, mereka main bangun kirim laporan. Masjid itu ternyata dibangun di satu lokasi, di dekat sawah jauh, nggak ada orang di situ. Padahal ada perkampungan masyarakat yang lebih butuh gitu. Ini paling yang sholat 1, 2, atau 3, 4 orang petani. Tapi petani ini semua tinggal di satu perkampungan yang di sini sebenarnya bisa, kalau dibangun sini malah lebih banyak orang yang bisa datang. Masjid bisa lebih hidup. Nah itu yang terjadi. Itu kita sayangkan sekali. Maka ini tambahannya luar biasa riwayat ini, bagaimana kita justru membangun masjid di tempat yang sangat bagus. Saya pernah datangi sebuah masjid di dekat pasar gitu kan, di kota Makassar waktu itu. Besar masjidnya, dan memang akhirnya orang pasar itu, dan karena di pinggir jalan juga orang sholat di situ. Orang sholat, juga bisa sebagai peringatan lah bagi orang-orang pasar, karena ada pengajian mikrofonnya terdengar suara yang di luar. Mungkin mereka bisa sambil jualan, sambil mendengar ceramah. Banyak yang bisa dilakukan. Itu juga di Blok M di Jakarta, tempat kami biasa isi pengajian dengan beberapa asatidzah. Semoga Allah jaga mereka di atas istiqamah dan ketaatan insya Allah. Itu luar biasa. Pada saat kami adakan tablik akbar bisa sampai 10.000 orang yang datang, Masya Allah. Bahkan mungkin bisa lebih daripada itu. Padahal itu di atas pasar mall yang diletakkan di atas sekali ya, bagian atas ya. Ya mungkin kebanyakan bangunan-bangunan tidak berfungsi seperti itu. Ya, dan banyak contoh-contoh yang lain ya. Dan ini pelajaran yang kita bisa ambil tambahan dari hadits nomor 270. Selanjutnya hadits nomor 271. Tepatnya hadits nomor 4 dengan sanad sahih juga. Kalau sebelumnya itu sahih di ghairihi yang 270. Dan 269 juga sahih. Dan ini juga hadits 271 adalah hadits yang sahih. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau dan ayahnya adalah sahabat, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man hafara ma'an lam yashrab minhu kabid, atau lam yashrab minhu kabidun harra min jinnin wala insun wala ta'ir illa ajrahu Allahu yawmal qiyamah, wa man bana masjidan kamafhasi qatatin aw asghara banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang menggali air, maksudnya sumur, yang tidaklah satu hati yang haus, ya. Maksudnya adalah yang membutuhkan air, bukan benda mati, bukan kayak batu misalnya. Dari jin, manusia, burung yang minum dari sumur itu atau sumber air itu, melainkan pasti Allah akan memberinya pahala pada hari kiamat dari minumnya mereka itu. Barang siapa yang membangun satu masjid, sekalipun seperti sarang burung belibis, ya, atau lebih kecil bahkan dari itu, maka Allah akan membangun atau membangunkan untuknya sebuah istana atau rumah di surga. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, dan Ibnu Majah meriwayatkannya dengan menyebutkan masjid saja dengan sanad sahih. Di sini teman-teman sekalian, hadits ini mirip dengan hadis sebelumnya, cuma memang ada tambahan di potongan awal hadits. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil adalah potongan peringatan tentang pentingnya membangun atau membuat sumur, sumber kehidupan, air. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan barang siapa yang menggali sumur, maka jin, manusia, hewan-hewan yang minum darinya akan menjadi sumber pahala bagi orang yang menggalinya. Oleh karena itu teman-teman, termasuk amal jariah yang sangat baik adalah menggali sumur. Anda cari lokasi-lokasi yang lokasi itu butuh sumur, perkampungan misalnya, coba. Ya, itu insya Allah akan sangat besar manfaatnya. Saya pernah, alhamdulillah kami di YSN punya aktivitas itu. Di salah satu wilayah dulu di Sulawesi, sempat
ada sekretaris yayasan yang izin sama saya untuk meninjau beberapa lokasi untuk sumur dari donatur yang supaya dana donatur yang masuk bisa kita segera alokasikan ya. Karena salah satu yang saya titik beratkan di yayasan adalah setiap ada dana kita nggak boleh pendamkan lama-lama, usahakan kita sudah sosialisasikan atau kita alokasikan tepat sasaran insya Allah sebagai amanah. Maka dia datang ke satu lokasi dan dia beritakan kepada saya, dia mengatakan, Ustaz, ada satu lokasi, kurang lebih ada 100 kakak, muslim semuanya. Mereka tuh nggak punya sumber air. Jadi kalau mereka mau ambil air, mereka harus naik ke atas gunung, ya, sekitar 3 kilometer ada sumber mata air di sana. Jadi tiap hari masyarakat kampung itu ngambil air, kemudian mereka pikul, mereka bawa untuk kebutuhan mereka masak, mandi, sholat dan seterusnya. Di perkampungan itu ada masjid, tapi memang mereka nggak ada sumber air kecuali di situ. Maka sempat jazakallahu khair, sekretaris yayasan memberikan masukan kepada saya, Ustaz, kita rencana setelah diskusi kita coba sumber mata air itu kita buatkan semacam bendungan kecil ya. Kemudian kita pasangkan pipa-pipa sejauh 3 kilometer itu untuk kemudian kita salurkan bukan ke rumah semua masyarakat, tapi kita salurkan ke masjid. Karena masjid itu kebetulan ada di tengah-tengah pemukiman masyarakat. Supaya orang kalau mau sholat mudah. Dan mereka tinggal buka keran, memang sumbernya langsung dari mata air sana. Ya. Juga masyarakat sudah tidak perlu jalan 3 kilometer, tinggal ngambil saja. Saya bilang bagus, silahkan. Setelah kita hitung-hitung waktu itu ya, ini mungkin sekitar 15 tahun lalu tuh. Biayanya semua 6,5 juta. Tapi 100 kakak bisa hidup dari situ. Itu luar biasa. Ya. Ada juga banyak yang kami sudah sosialisasikan di Jawa Tengah, ya, di beberapa titik-titik di seluruh atau di wilayah Indonesia itu di Nusantara ini. Alhamdulillah manfaatnya besar sekali. Masyarakat itu sangat berterima kasih karena sangat terbantukan dengan air. Karena kadang-kadang mereka kerepotan sekali untuk mencari air. Dan ini bagian daripada hal yang sangat baik. Pernah seseorang datang kepada Abdullah bin Mubarak rahimahullah, salah satu ulama tabi'in yang masyhur. Kemudian dia kebetulan orang ini punya luka semacam bisul itu di lututnya dan bernanah terus. Sudah 7 tahun tidak sembuh-sembuh. Dia udah coba obat ini, obat itu nggak bisa-bisa. Kemudian dia datang kepada Abdullah bin Mubarak lalu dia bertanya, kira-kira apa saran Anda? Kata beliau, carilah satu lokasi muslimin yang membutuhkan sumber air, sumur. Gali di sana. Niatkan lillahi ta'ala dan bertawassullah dengan itu. Maksudnya kau minta agar dengan gali sumur itu bisa jadi bisa jadi penyebab sembuhnya lukamu ini. Maka orang itu pun melakukan, dalam beberapa hari saja lukanya kering dan akhirnya sembuh. Seperti itulah. Ini tambahan tadi dari hadis-hadis sebelumnya. Lalu potongan yang selanjutnya adalah mirip dengan tadi, cuman ada tambahan juga manfaat di sini, yaitu kata Nabi SAW, siapa yang membangun masjid ya, seperti sarang burung belibis tadi, itu burung yang kecil. Di sini dikatakan au asghar. Ini tambahan manfaatnya luar biasa. Atau bahkan lebih kecil dari itu. Kalau ukuran satu butir telur saja, ya, cuma seperti lingkaran jempol kita dengan jari tengah, ya, itu sudah bisa dapat istana di surga. Bagaimana dengan kalau lebih kecil lagi? Ya, lebih kecil lagi daripada itu. Artinya dia cuma mampu dengan 1.000 rupiah, 500 rupiah. Apa yang dia mampu? Dia nyumbang, gitu kan. Maka juga sudah cukup kata Nabi SAW. Dan barang siapa yang membangun satu masjid sekalipun seperti sarang burung belibis atau lebih kecil, maka Allah membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Ini keutamaan jangan sampai kita luputkan. Nah hadis setelahnya mirip dengan itu, tapi dijelaskan tentang kadar ukurannya. Seperti ukuran telur.
Saya langsung bacakan hadis nomor 272, tepatnya hadis urutan 5 di dalam pasal kita ini dengan sanad sahih, diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Bazzar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW bersabda, hanya saja keduanya berkata, kata di sini Al-Mundhiri, kamafhasi qatatin li baydiha, seperti sarang burung belibis untuk telurnya. Ya. Jadi maksudnya riwayat Ahmad dan Al-Bazzar juga di riwayat nomor 5 ini atau nomor 5 atau tepatnya hadis dari awal bab kita 272, ada tambahan dari riwayat yang nomor 4 tadi 271, disebutkan Nabi SAW bersabda di hadis sebelumnya nomor 4, barang siapa membangun satu masjid sekalipun seperti sarang burung belibis, langsung dikatakan atau lebih kecil. Nah, riwayat Imam Ahmad dan juga Al-Bazzar ada tambahan seperti sarang burung belibis untuk telurnya. Ya, jadi kalau telur pas ukuran gitu dibuat sarang untuk satu telur. Ya, ini tidak mengganggu atau tidak tentunya bentrok dengan riwayat yang sebelumnya, tapi ini mempertegas bahwasanya kalau orang bangun hanya seperti ukuran telur burung saja, dan kita tahu sebenarnya tadi mohon maaf jari yang saya gambarkan ini jempol sama jari tengah ini mungkin telur ayam ya. Kalau telur burung biasanya lebih kecil lagi, ya. Lebih kecil, mungkin sangat kecil, mungkin hanya ya sepertiga dari jari ini apa tadi yang saya kasih lingkaran itu ya. Jadi ini seperti kita pernah lihat burung puyuh, telur burung puyuh dan sejenis itu biasanya telurnya kecil-kecil. Contoh saja. Nah sekecil itu pun dia bangun masjid, artinya dia ikut partisipasi menyumbang di masjid-masjid yang sedang direnovasi atau dibangun, maka insya Allah dia sudah dapat istana di surga. Kemudian hadis selanjutnya masih sama, tetapi ada tambahan lafaz juga ini merupakan manfaatnya, yaitu hadis nomor 273 dari awal bahasan kitab kita dan urutan 6 di pasal kita ini, sanadnya hasan li ghairihi, ya. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannati awsa'u minhu. Barang siapa yang membangun satu masjid karena Allah, maka Allah membangun untuknya sebuah rumah di surga yang lebih luas darinya. Diriwayatkan Ahmad, ya, riwayat ini, dan dikatakan sanadnya agak lemah, tapi setelah ditelusuri oleh Syekh Albani, dia menjadi hasan di ghairihi. Dia menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat yang lain. Di sini ada tambahan kalimat yang kita ambil manfaat darinya, itu barang siapa yang membangun suatu masjid karena Allah, maka Allah membangun untuknya sebuah rumah di surga yang lebih luas darinya. Nah, ada kalimat di sini tambahannya yang lebih luas darinya. Jadi, walaupun kita bangun, ya, luasnya misalnya cuma 10 kali 10 atau 5 kali 5, ya, maka di surga akan diberikan jauh lebih besar daripada itu. Sebagaimana saya tadi sempat singgung di awal pertemuan kita ya. Kalau surga itu seluas langit dan bumi, maka bangunannya menjulang tinggi walaupun kita cuma membangun masjid kecil di muka bumi. Tentu Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuai dengan kadar pengorbanan seseorang. Kita tidak bisa samakan antara orang yang menyumbang hanya beberapa ratus ribu rupiah dengan orang yang memang membangun semua masjid itu, dan dana dia pribadi. Tentu makin besar upayanya maka makin besar balasannya. Karena kata Nabi SAW, inna ilhamal ajri ma'ilhamil bala. Sesungguhnya besarnya kadar balas sesuai dengan besarnya kadar cobaan. Bisa bermakna juga cobaan sini adalah pengorbanan. Gitu. Hadis selanjutnya, peringatan bagaimana caranya untuk mendapatkan istana di surga. Yaitu ikhlas. Karena biar Anda bangun masjid semewah istana, luas, dengan luar biasa, orang semua terpukau melihatnya. Kalau tidak ikhlas, hanya riya, maka tidak ada apa-apa. Hadis nomor 274, tepatnya urutan 7, ya, dari awal bahasan kita di pasal ini, urutan 7, hasan di ghairihi. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi SAW, beliau bersabda,
Man bana masjidan la yuridu bihi riya'an wala sum'ah, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun suatu masjid bukan karena riya, bukan karena pamer, dan sum'ah untuk dibadikan bahan sebut-sebutan, maka Allah membangun untuknya sebuah istana di surga. Diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jamul Awsat. Ya. Kita lihat hadits ini ada penekanan penting, yaitu masalah siapa yang membangun rumah untuk Allah bukan karena riya, bukan karena ingin dipuji oleh orang, bukan karena sum'ah, bahan kebanggaannya dia, gitu kan. Maka dia baru dapat istana di surga. Nah, hadis ini melengkapkan bahasan-bahasan hadis sebelumnya. Jadi tidak cukup hanya sekedar punya duit, punya keinginan, lalu sosialisasikan. Harus dikemas semua itu dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Ya. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, Inna Allah la yaqbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan pernah menerima amalan kecuali yang ikhlas karenanya. Baik. Tentu bahasan ikhlas ini panjang sekali ya. Tetapi yang perlu kita garis bawahi, semua amal yang tidak ikhlas, sedikit saja riya, maka sudah cukup untuk menghancurkannya. Karena kata Nabi SAW, al-yasiru minar riya syirk. Sedikit saja riya sudah syirik. Hadis terakhir dalam pasal kita ini, pasal ke-6, masalah anjuran untuk membangun masjid, adalah hadis nomor 275 dari awal bahasan kitab kita, urutan ke-8 ya, di pasal ini dengan sanad hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanati ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasyarah, aw waladan salihan tarakah, wa mushafan warrathah, aw masjidan banah, aw baitan libni sabilin banah, aw nahran ajrah, aw sadaqatan akhrajaha min malih fi sihhatihi wa hayati yalhaquhu min ba'di mautih. Sesungguhnya di antara yang akan menyusul atau menyertai seorang mukmin dari amal dan kebaikan-kebaikannya setelah kematiannya, setelah mati masih berjalan terus pahalanya, adalah yang pertama, yang bagi teman-teman yang pegang bukunya dikasih angka 1 di atasnya, ilmu yang diajarkan dan disebarkannya. Ini angka 1. Yang kedua, atau anak soleh yang ditinggalkannya. Yang ketiga, atau mushaf yang diwariskannya. Yang keempat, atau masjid yang dibangunnya. Yang kelima, atau rumah untuk ibnu sabil, orang terputus jalan, yang dibangunnya. Yang keenam, atau sungai yang dialirkan. Dan yang ketujuh, atau sedekah yang dikeluarkannya dari hartanya pada saat dia sehat lagi hidup. Semua itu menyusulnya sesudah kematiannya. Diriwayatkan Ibnu Majah, dan lafaz hadis ini adalah lafaznya Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, dan Al-Baihaqi, dan sanad Ibnu Majah Hasan, wallahu a'lam. Hadis ini teman-teman sekalian menjelaskan kepada kita tentang masalah bagaimana seseorang muslim memikirkan apa yang bisa menambah amal dia setelah dia meninggal. Ya. Karena umumnya orang kalau sudah meninggal dari dia sendiri, dia udah nggak bisa melakukan apa-apa. Dia udah meninggal. Dia udah nggak bisa lagi keluar dari kuburan, hadir ke masjid, sholat, dia sedekah, dia baca Quran, sudah nggak ada lagi. Sudah terputus semua. Apa yang sudah dia kerjakan itu yang dia terima. Tetapi Allah yang maha suci dan maha pemurah masih memberikan kesempatan bagi orang-orang beriman agar ia bisa ya, mendapatkan tambahan pahala. Asal memang
dia coba ya untuk meninggalkan beberapa amalan yang bisa menjadi sumber amal dia nanti atau sumber tambahan pahala dia. Dan dalam riwayat ini dijelaskan masalah itu. Sangat bahagia teman-teman sekalian kita kalau sudah meninggal dan tidak bisa lagi beramal tapi terus saja bertambah pahala itu. Dan ini ada dua sumber ya. Sumber pertama dari kita sendiri, kita semasa hidup kita siapkan itu. Sumber yang kedua adalah memang ada orang-orang di sekitar kita memang yang mencintai kita semasa hidup dan mereka soleh. Kemudian mereka sibuk mendoakan kita. Cuman yang kedua ini jarang gitu. Ada tapi jarang. Ya. Dan tidak bisa diharapkan 100%. Cuma yang pertama ini yang bisa diharapkan adalah Anda sendiri meninggalkan ya, sumber-sumber yang bisa mengalir terus pahala bagi Anda setelah Anda meninggal. Kita dengarkan bagaimana penyampaian Nabi SAW tentang sumber-sumber tersebut. Sesungguhnya di antaranya akan menyusul atau menyertai seorang mukmin dari amal dan kebaikan-kebaikannya setelah kematiannya adalah yang pertama ilmu yang diajarkan dan disebarkannya. Nah, ini puncaknya adalah ilmu agama. Oleh karena itu teman-teman sekalian, menuntut ilmu agama adalah kewajiban bukan pilihan. Bagaimana kita betul-betul fokus belajar agama ini. Dan ini bukan pilihan, ini kewajiban sekali lagi. Kalau pelajaran agama yang lain, pelajaran selain agama adalah hukumnya sunnah. Tapi Anda belajar agama wajib, bukan pilihan. Maka boleh saja Anda seorang dokter, Anda seorang arsitek, Anda seorang pengacara, Anda seorang notaris, Anda seorang jurusannya apapun selain daripada agama. Tidak boleh luput dari Anda untuk menjadi seseorang yang alim juga di sisi agama. Karena dia faham. Di dokter yang faham agama, yang hafal Quran, memahami hadis-hadis Nabi SAW, arsitek juga begitu dan seterusnya. Nah nanti ilmu agama yang Anda ajarkan akan menjadi manfaat. Atau juga ilmu umum, matematika, fisika, biologi, bermanfaat bagi manusia. Ini juga sama masuk dalam, tapi ini datang nomor yang kedua setelah ilmu agama yang pertama. Itu yang pertama tentunya ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Yang kedua adalah anak soleh yang ditinggalkannya. Dan ini ada penekanan tentang pentingnya untuk memiliki anak yang dididik secara agama. Jadi tidak cukup punya anak, tapi anak itu bisa jadi amal jariah nggak buat kita. Dan Anda harus bekerja keras untuk ini. Usahakan anak kita programkan dia agar selalu mau baca Quran, selalu mau ikut tahfidz Quran, buat dia cinta dengan Al-Quran, buat dia cinta dengan agama. Bermula, terutama ibu-ibu yang biasa banyak waktu sama anak-anak, jangan pernah tanamkan cita-cita buruk yang sifatnya apalagi bermaksud kepada Allah bagi anak-anak atau kepada anak-anak. Anak saya cantik sekali, kamu cantik nak, mudah-mudahan kau jadi seorang artis yang terkenal. Atau ibu mau nanti kau akan menjadi seorang pemimpin yang berkuasa, walaupun kau harus menindas orang misalnya. Dan seterusnya. Ini jangan ditanamkan masalah itu. Tanamkan hal-hal yang baik. Nah, insya Allah mudah-mudahan nanti kamu akan menjadi orang yang soleh. Atau kalau perempuan solehah. Selalu sholat malam itu kebiasaan Nabi SAW dan seterusnya. Jadi tanamkan supaya mereka itu menjadi anak-anak yang baik soleh. Karena itu nanti akan menjadi amal buat kita. Semua apa yang dia kerjakan akan jadi amal buat kita. Sebaliknya kalau Anda mengajarkan hal yang buruk dan ternyata dia lakukan. Dan Anda sumbernya, Anda yang menyuruh tadi awal, maka Anda akan panen dosa di situ. Bagi yang belum dikarunia anak, tentu berdoa kepada Allah SWT agar dikarunia anak. Tidak ada kata putus asa. Nabi Zakaria AS dalam surah Maryam 10 ayat pertama dijelaskan masalah itu. Dia sempat sedih karena sampai umurnya kurang lebih 100 tahun. Istrinya sudah 90 tahun dan istrinya mandul. Tetap dia berharap diberikan anak. Dan Allah karunia dia anak. Ya Yahya. Ya Allah menobatkan juga menjadi nabi. Penerus daripada Nabi Zakaria alaihi wassalatu wassalam. Dan di sini
Orang yang belum dikaruniai anak, dia bermohon kepada Allah SWT, tidak ada yang mustahil. Kemudian yang keempat, yang ketiga. Jadi yang pertama tadi adalah ilmu yang bermanfaat, yang diajarkan dan disebarkan. Yang kedua adalah anak soleh yang mendoakan. Yang ketiga mushaf yang diwariskannya. Suka bagi-bagi Al-Quran. Anda bisa buat percetakan Al-Quran. Bagi gratis. Sebarluaskan di sekolah-sekolah tahfidz Quran. Bagi-bagikan kepada kaum muslimin. Karena setiap kali dibaca, diulangi, Anda akan dapat pahamannya. Yang keempat, atau masjid yang dibangunnya. Dan ini saksi bahasan kita. Masjid yang dibangunnya. Dan sudah kita jelaskan yang lebar tadi tentang pembangunan masjid. Walaupun tidak bisa utuh, tetap dia akan dapat istana di surga. Selanjutnya, yang kelima adalah rumah untuk Ibnu Sabil. Dan Ibnu Sabil adalah orang-orang yang terputus jalan, orang yang tidak tahu harus tinggal di mana. Anda siapkan berapa petak rumah, bukan dikos-koskan, atau memang dia fungsi untuk amal soleh. Diletakkanlah di situ. Janda-janda yang susah, orang-orang yang miskin. Selanjutnya, yang keenam adalah sungai yang dialirkan. Dalam arti kata dia buat perairan. Ini mirip juga dengan sumur lah ya. Yang ketujuh, sedekah yang dikeluarkan dari hartanya. Ini di garis bawah ini tambahan ilmunya juga. Dari hartanya pada saat dia sehat, lagi hidup. Pada saat dia sehat, lagi hidup. Jadi ada syarat di sini, dia mengeluarkan hartanya justru pada saat dia sehat. Dia sibuk bersedekah. Dan pada saat dia hidup. Jadi jangan sampai nanti sudah mau meninggal dunia, baru kemudian sibuk mau mengeluarkan sedekah. Ingat teman-teman, penyesalan akan datang terakhir nanti. Anda sudah malaikat maut, Anda sudah tahu ternyata tidak bisa lagi Anda berbuat apa-apa, maka pada saat itu Anda menyesal. Apa yang Allah sebutkan dalam akhir surah Al-Munafikun, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Hai orang beriman, sedekahkan apa yang kami berikan kepadamu. Min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Sebelum salah seorang dari kalian kedatangan kematian. Fayaqula rabbi. Lalu dia mulai berkata pada saat itu, laula akhartani ila ajalin qarib. Tidakkah engkau memberikan aku sedikit saja waktu? Untuk apa? Untuk kumpul sama istri sama anak lagi? Untuk kumpul sama suami? Ya. Fa'as-saddaq. Maka aku akan bersedekah. Wa aku minas salihin. Dan aku akan termasuk orang-orang yang salih. Karena penyesalan akan datang, maka ada kesempatan jangan disia-siakan. Walaupun mungkin kadang-kadang kita jengkel karena ada orang yang datang minta. Tapi nggak usah peduli dengan itu. Karena tugas kita adalah berhubungan atau hubungan kita sama Allah SWT. Baik orang itu datang minta baik-baik ataupun dia minta dengan kurang baik. Intinya kita disuruh bersedekah.